Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman seluruhnya sudah mau bergabung dan menyediakan waktunya untuk bersama-sama belajar mempersiapkan diri atas ujian yang akan dilaksanakan mulai dari Jumat nantinya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak juga atas perjuangannya teman-teman seluruhnya dan selamat sudah lulus untuk tahapan tes TKK-nya. Oke, semoga kedepannya bisa sah menjadi mahasiswa di PKN STAN tahun 2025. Amin. Oke, di pertemuan hari ini merupakan pertemuan pemantapan. Jadi kita sudah pernah bertemu di pertemuan sebelumnya, membahas terkait dengan apa sih sebenarnya tes wawancara itu dan bagaimana cara menjawab untuk tes wawancara itu sendiri. Jadi saya harap untuk teman-teman yang belum pernah melihat rekaman dari pembelajaran wawancara tahap pertama, mohon untuk dilihat kembali karena di pertemuan hari ini hanya beberapa saja yang akan kakak recall ya pembahasannya. Oke, jadi mudah-mudahan semua yang berhadir di pertemuan hari ini bisa untuk menghidupkan nggak usah kamera sih, menghidupkan mic-nya, jadi bisa berinteraksi secara langsung khususnya untuk latihan dan pembiasaan. Oke, kita mulai dulu. Saya izin untuk share screen. Jadi ada beberapa hal yang saya akan bahas kepada teman-teman. Bentar ya. Oke, sebelumnya seluruhnya sudah terlihat untuk tampilan share screen saya. Sudah, Kak. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, kita mulai langsung. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa tes wawancara itu adalah tes yang memvalidasi. Oke, jadi tes ini ditujukan untuk menilai apakah memang sesuai diri kalian dengan apa yang sudah kalian jawab, khususnya untuk psikotes itu sendiri, dan bagaimana cara kamu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, khususnya saat kamu akan menjadi calon mahasiswa di PKN STAN itu sendiri. Oke, jadi teman-teman udah ada yang mengisi RH kedua. Jadi RH itu pertama diisi pada saat tes psikotes, baru em, yang kedua ini sebelum kalian melakukan tes wawancara. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang berisikan tentang bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan, terus apa hal yang membanggakan untuk kamu, dan juga beberapa hal yang pertanyaannya lebih memfokuskan untuk mengetahui sebenarnya kamu tuh seperti apa. Oke ya, teman-teman. Jadi saya juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Yang pertama, kalau saya nggak salah itu untuk menanyakan, bentar ya, kita bahas untuk RH-nya dulu. Oke. Yang pertama itu adalah pertanyaan tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Oke. Untuk pertanyaan ini, mohon sekali teman-teman baca dan ikuti instruksi yang sudah dituliskan oleh panitia di PKN STAN itu sendiri. Jadi dibaca di bagian bawahnya itu sudah terpampang secara jelas apa-apa saja yang perlu untuk dituliskan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menuliskan waktunya, kapan, terus kamu sedang menjadi siapa pada saat situasi itu terjadi, lalu apa upaya yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saat itu sedang kamu rasakan, dan mengapa upaya tersebut kamu munculkan. Oke, jadi harus berunut. Yang pertama kamu tuliskan waktunya dulu, lalu yang kedua harus jelaskan situasinya seperti apa. Oke, situasi dari masalah itu apa. Lalu yang kedua, kamu saat itu sedang jadi siapa posisinya. Oke, baru masuk di upaya pemecahan masalah. Upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, mengapa kamu menggunakan upaya tersebut?
upaya tersebut. Oke, lalu hasil. Mereka akan tanya hasil apa yang sudah kamu dapatkan. Hasil akhir dari pemecahan masalah. Oke. Jadi harus tuntas sampai hasil akhir pemecahan masalah. Lalu yang kedua yang ditanyakan itu adalah bagaimana dan keberhasilan seperti apa yang sudah pernah kamu capai di kehidupan. Oke, lagi-lagi sama seperti yang lainnya, mohon ikuti instruksi bagaimana cara penulisan yang sudah ditetapkan oleh panitia dari PKN STAN itu sendiri. Oke, yang pertama itu mereka pasti minta juga oh mohon maaf, bukan keberhasilan. Keberhasilan itu nomor 3. Adaptasi di sini. Adaptasi pada lingkungan. Jadi di sini dia tanya pengalaman kamu. Oke, dia tanya pengalaman adaptasi yang pernah kamu lalui. Maka yang harus kamu lakukan adalah jabarkan lagi. Sebenarnya waktu kejadiannya itu kapan? Ya, kalau ditanya waktu, maka otomatis harus spesifik ya, teman-teman. Pada saat kapan? Jangan kamu bilang pada zaman dulu atau pada beberapa waktu yang lalu. Itu nggak boleh, karena nggak tepat. Ingat, waktu itu berarti sesuatu yang mencerminkan adanya bentuk yang pasti. Misal, di tahun 2025 atau pada tahun lalu, tepatnya 2024. Atau pas kapan? Pada saat saya berusia 11 tahun. Gitu, boleh. Atau 11 tahunnya itu pun harus kamu jelasin. Karena kan 11 tahunnya kamu dengan 11 tahunnya orang kan beda. Jadi 11 tahunnya itu dijelasin kapan, waktu pastinya itu. Oke? Dan selanjutnya, dia minta apa lagi? Ya, dia minta situasi. Lalu dia tanya juga, posisi kamu saat itu jadi siapa? Lalu upayanya lagi, upaya apa yang kamu lakukan untuk beradaptasi dalam pengalaman-pengalaman bergaul dan bekerja sama. Oke? Jadi ini harus ada dalam konteksnya, bergaul plus bekerja sama. Bekerja sama. Oke? Dan selanjutnya, nah kalau misalnya ada masalah, ya, kalau ada masalah, upaya apa? Maaf, tindakan apa yang kamu lakukan? Jadi selain upaya dan tindakan, kamu juga harus jelaskan atau paparkan secara pasti. Oke? Nah, selanjutnya ceritakan juga hasil akhirnya seperti apa. Tetap harus dijelaskan hasil akhirnya. Oke? Nah, lalu apalagi yang ditanyakan? Barulah masuk mereka akan tanya keberhasilan yang pernah kamu capai. Keberhasilan yang sudah atau pernah kamu capai. Nah, ini sama juga. Mereka tanya waktunya kapan, situasinya seperti apa, lalu posisinya memang apa, posisi yang sedang kamu apa ya, kamu emban pada saat keberhasilan itu terjadi. Baru selanjutnya, kira-kira kalau ada kendala atau masalah, nah kalau ada kendala atau masalah, upaya apa yang kamu lakukan? Dan tindakannya seperti apa? Oke, baru nanti tetap hasil akhirnya mereka akan tanyakan. Oke, mereka akan tanyakan hasil akhir. Hasil akhir dari sebentar dari keberhasilan. Ini saya salah tulis, bukan pemecahan masalah. Dari keberhasilan.
Oke. Ingat teman-teman, kamu cuma punya 150 kata ya untuk menuliskan per pertanyaan. Jadi gunakan kesempatan itu untuk menjelaskan dan menceritakan poin-poin penentu yang mereka sudah tentukan. Jangan sembarangan ceritanya. Ya, harus 190 kata. Oke. Selanjutnya di pertanyaan terakhir itu mereka tanya tentang penyelesaian tugas dalam kelompok. Oke, penyelesaian tugas dalam kelompok yang pernah kamu lakukan guna untuk mencapai sebuah tujuan. Maka yang harus kamu lakukan adalah sesuaikan lagi waktunya kapan, situasinya seperti apa. Berarti situasi di sini, situasi dalam pencapaian sebuah tujuan kelompok. Oke, baru ada posisi. Mereka pasti akan tanya, guys. Kak, sebenarnya gunanya untuk apa? Mereka harus tahu posisi saya jadi siapa. Karena kalau kalian ingat, ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, atau mungkin pernah kakak sampaikan secara langsung melalui diskusi, pasti kakak selalu bilang, posisi yang kamu lakukan, atau yang sedang kamu emban, atau yang sedang kamu pertanggungjawabkan, itu menentukan bagaimana cara kamu menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul. Oke? Nah, selanjutnya, upaya yang kamu lakukan untuk mencapai si tujuan kelompok itu, lalu kalau ada masalah, tindakan apa yang kamu lakukan? Oke, dan sudah pasti harus ada hasil akhir. Oke, dari pencapaian tujuan kelompok. Oke, teman-teman. Nah, Kak, gimana ya Kak caranya kalau misalnya saya agak bingung untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka yang bisa saya lakukan apa? Kakak bisa sarankan teman-teman untuk menggunakan rumus yang namanya rumus STAR. Oke. Rumus STAR itu adalah rumus, sebentar, notes, gunakan bantuan rumus STAR. Rumus STAR. Sebelumnya, ada yang tahu nggak rumus STAR itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Nggak ada yang tahu? Yang lain? Yang lain? Udah, betulan nggak ada yang tahu nih. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang tahu, ini betulan nggak ada yang tahu nih. Oke. Rumus STAR itu, maaf, rumus STAR itu adalah rumus yang digunakan untuk S-nya itu mencari tahu situasi. Situasi. Oke. Jadi jelaskan seluruh gambaran konteksnya. Oke, gambaran inti dari situasi. Situasi yang mau diangkat. Oke. Berarti kalau inti, otomatis kamu harus jabarkan secara spesifik. Ya, to the point. Oke. Lalu T-nya itu menggambarkan tugas. Oke, tugas di sini apa? Ya itu tadi. Posisi kamu jadi siapa? Oke, posisi atau tanggung jawab. Oke.
A-nya itu untuk memberitahukan atau kamu harus jabarkan action yang kamu lakukan. Berarti apa? Tindakan. Oke. Baru yang terakhir, R-nya itu adalah result atau hasil. Nah, nggak kalian? Konsep STAR itu adalah konsep yang sudah dijabarkan secara umum oleh si panitia pembuat. Perhatikan di sini. S itu adalah untuk mengukur situasi, berarti ada waktu dan situasi. T itu untuk mencari tahu tugasnya apa, posisinya apa, berarti masuk ke posisi. Selanjutnya ada R, maaf, ada A, ada action, ada upaya, dan mengapa menggunakan upaya tersebut. Berarti dia tanya tindakan. Dan R adalah result. Result itu berarti hasil. Mereka tanya hasil akhirnya apa ketika kamu dihadapkan sama sebuah permasalahan dan menggunakan pemecahan masalah tertentu untuk menyelesaikannya. Oke, jadi rumus ini atau notes ini mohon untuk diingat atau digunakan saat menjawab RH itu sendiri. Oke, sebelum kita pindah ke penyelesaian yang lain, adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Rizky Kak, mau Ya. tanya. Mm-mm. Ini kan saya sudah jawab semua pertanyaannya dari Mm-mm. yang pertama sampai terakhir. Mm-mm. Kalau mau konsul dikit boleh Kak Boleh. tentang jawaban saya? Oh ya, Boleh. Oke, sebelumnya, kakak mau disclaimer dulu ke teman-teman bahwa seluruh yang kita bahas di sini itu adalah jawaban-jawaban yang bisa kalian gunakan, tapi dengan syarat harus dikombinasikan dengan seperti apa kamu secara nyata. Oke, biar nanti pas ditanya saat wawancara nggak bingung. Oke, dan satu lagi teman-teman, untuk RH pertama yang kalian sudah kerjakan, yang isinya tentang kelebihan yang kamu miliki dalam belajar, kekurangan yang kamu miliki dalam belajar, upaya yang kamu lakukan lomcat aja untuk ya Kak. masuk RH pertama sama RH yang ini, itu mohon untuk diingat ya teman-teman, apa yang kamu isi. Karena pada saat wawancara, bisa saja pertanyaan yang sama yang kalian kerjakan secara tulis dalam bentuk CAT, itu akan ditanyakan kembali guna untuk memastikan jawaban itu sinkron enggak saat kalian ucapkan. Ya, jadi diingat-ingat secara jelas. Makanya yang akan kita bahas nanti nih, misalnya teman-teman ada yang mau tanya, Kak, kalau aku jawab gini boleh nggak? Boleh, tapi nanti mungkin ada beberapa bahasa yang kita perbaiki, biar lebih mulus aja gitu. Oke? Tapi harus kalian pahami bahwa jawaban yang kalian akan sebutkan nanti itu harus jawaban yang benar-benar apa adanya kalian, tapi dengan syarat harus sesuai dengan posisi dan pemenuhan kriteria mahasiswa STAN itu sendiri. Setuju? Setuju ya? Setuju nggak nih? Nggak setuju kayaknya. Oke, bisa ya? Kita mulai ya. Oke, tadi siapa yang mau tanya? Saya Kak, ini lagi ngirim jawabannya di kolom chat. Oh, ngirim jawaban. Bentar ya. Kakak izin stop share dulu. Cerita pengalaman pemeriksaan soal masalah. Ketika saya menjadi ketua ekstrakurikuler pada tahun 2024, tentunya ada saja hambatan ataupun masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah mengenai keaktifan dan ketidakpuasan. Oke, yang pertama, hmm, boleh dicatat ya, Devon. Tolong disebutkan, kamu ketua apa dulu? Ekskul itu kan banyak, nggak mungkin kamu mengepalai seluruhnya. Jadi dijabarkan bahwa ketika saya menjadi ketua, apa misalnya, ketua pencak silat pada tahun 2024 di sekolah misalnya. Tentunya ada saja hambatan ataupun masalah yang dihadapi, salah satunya adalah mengenai, oleh karena itu saya berdiskusi dengan formatur mengenai hal tersebut dan akhirnya menemukan suatu solusi, yaitu semakin banyak yang mengadakan kegiatan yang menyenangkan seperti games, diskusi, dan lain-lain. Oke, boleh nggak ini kakak screenshot, kita tandain di notes kakak, biar Boleh Kak. ingat, boleh ya?
Ntar ya, kakak screenshot dulu. Cuman 4, Devon. Iya kak, kan memang ada 4. Ini yang keempat Eh, lagi mau saya kirim pak. 1, 2, 3. Oh, maksudnya cuma 3. Iya Maaf, baru maaf. 3. Nah, Oke. ini kalau jawaban dari setiap pertanyaannya konteksnya saling berhubungan, boleh kan ya kak? Boleh? Soalnya saya di nomor 1 sampai 3 itu konteksnya pas di ekstrakurikuler, ketua Boleh. ekstrakurikuler, begitu kak. Boleh, boleh. Nah di Ntar nomor ya. 4-nya dia beda sendiri. Saya ikut Mm-mm. kepanitiaan. Oke. Ntar ya, kita salin dulu. Hmm. Ntar ya, biar lebih nyaman untuk terlihat, saya stop dulu bentar. Oke. Oke, udah terlihat ya. Cerita pengalaman dalam menyelesaikan tugas dalam suatu kelompok kerja. Ini kakak salinnya agak acak ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya pernah mengikuti kepanitiaan di salah satu event sekolah yang bernama Concentration 2024. Dan saya mengambil bagian menjadi ketua subdivisi lomba speech contest bersama dengan 2 orang rekan anggota saya. Kami bekerja sama dalam menyusun rangkaian kegiatan lomba. Bagusnya penggunaan bahasanya tuh gini. Ini udah bagus, tapi penggunaan bahasanya lebih komplekskan lagi. Ini bisa diganti misal nih, yang saya pernah mengikuti kepanitiaan di salah satu event sekolah, itu bisa kamu bikin sebagai saya hmm, menjadi ketua subdivisi. Langsung ke situ. Lomba speech contest
pada perlombaan atau pada kegiatan. Concentration 2024 di sekolah. Udah. Ini adalah S-nya. Jadi ini adalah S-nya. Oke. Ini S-nya. Baru selanjutnya ada tugas. Tugasnya itu nih, bersama dengan 2 rekan tim. Bersama dengan 2 rekan tim. Koma. Saya, jangan saya, kami. Berarti dihapus. Pakai koma. K-nya huruf kecil. Kami bekerja sama dalam menyusun rangkaian kegiatan lomba. Ini gak usah dikasih tersebut. Dimulai dari membuat aturan lomba. Gak usah pakai dimulai. Tim, kami bekerja sama dalam menyusun rangkaian kegiatan lomba, koma, membuat aturan, membuat gambaran perkiraan dana. Jangan membuat gambaran perkiraan dana, ganti bahasanya. Apa bahasanya ya? Bukan perkiraan dana. Coba ganti bahasa yang lain, tapi kalau pakai ini aja boleh juga sih. Saya nggak kepikir nih, ada bahasa lain dari membuat gambaran perkiraan dana. Nggak apa-apa, bisa juga itu. Yang diperlukan untuk lombanya nggak usah. Melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Ini berarti dan melakukan promosi ke sekolah. Setiap, ini lebih bagus dijabarkan. Setiap sekolah di mana? Sekolah di bla bla bla. Ini nggak usah. Untuk mencari peserta ya udah tahu pasti cari peserta. Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama. Oke, berarti S-nya sudah, T-nya sudah. Ini gambaran T dari sini sampai sini. Ya, itu merupakan T-nya. Baru kita butuh action. Bisa, itu udah bisa jadi action juga. Oke, result. Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama. Oke, berarti di sini. Ini berarti udah masuk A. Ini A-nya. Resultnya. Oleh karena itu, saya melakukan pembagian tugas terlebih dahulu secara merata kepada setiap anggota rutin melakukan diskusi. Oke, kamu baru sampai A nih. Berarti kamu cari resultnya, hasilnya. Oke, Devon, paham ya? Oke, Kak, siap, Kak. Oke. Sepertinya gini, untuk mengajak teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau juga dikoreksi, boleh dikirimkan. Jadi jangan hanya satu saja, biar yang lain juga dapat kalau membutuhkan. Oke, kalau enggak apa-apa juga. Oke. Terus untuk Devon berarti satu lagi ya Devon. Yang 2 lagi seperti kamu bisa pilih yang mana yang kira-kira menurut kamu akan kita koreksi langsung di antara 3 ini. Boleh yang pertama, Kak. Yang Yang ini berarti memecahkan masalah. pengalaman memecahkan suatu masalah. Ya. Oke, berarti yang ini kita hapus dulu ya, biar kita bisa mengalokasikan waktu ke tempat lain. Pengalaman memecahkan suatu masalah ketika saya menjadi ketua ekstrakurikuler. Nah, ini jelaskan yang tadi Kakak jelasin. Ketika saya menjabat
sebagai ketua apa, Devon? Ekstrakurikuler, Kak, di bidang bahasa Inggris. Oke, sebagai ketua. Larinya ke sini ya, menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler. Masuk bahasa Inggris pada tahun 2024. Ini jangan pakai tentunya. Saya pernah menemukan suatu permasalahan salah satunya dalam menjaga masuk kemari keaktifan dan partisipasi anggota dalam kegiatan, jangan dalam lagi, salah satunya dalam menjaga keaktifan dan partisipasi seluruh anggota. Ini masuk seluruh anggota di setiap kegiatan ekstrakurikuler. Sebutkan ekskulnya apa? Bahasa Inggris. Oke, berarti ini S-nya. Sudah, berarti kita butuh T-nya. Oke, kamu butuh T-nya. Ingat, T itu apa? Tugas. Udah, oleh karena itu saya berdiskusi dengan formatur mengenai berarti kamu harus tambahin dulu, ini belum masuk ke dalam bentuk permasalahan nih. Mengenai kurangnya, berarti kamu harus tambahkan di sini, kurangnya keaktifan. Nih ya, harus tambahin di sini. Kakak tulis di bawahnya aja. Kurangnya keaktifan dan partisipasi beberapa anggota di setiap kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Oleh karena itu, koma, saya setiap penyebutan saya huruf besar ya teman-teman, berdiskusi dengan formatur mengenai permasalahan atau kendala, jangan permasalahan deh, kendala aja. Dan akhirnya menemukan suatu solusi, yaitu dengan mengadakan kegiatan yang menyenangkan. Ini sebutkan kegiatan menyenangkannya apa? Seperti, udah disebutin di bawah. Seperti games, diskusi, dan lain-lain. Jangan pakai dan lain-lain ya guys. Mereka nggak akan tahu dan lain-lainnya itu apa. Ini tapi T. Saya juga mengadakan forum dengan semua anggota dan mempersilahkan setiap anggota memberikan masukan, baik kritik dan saran, boleh mengenai kegiatan ekskul agar setiap anggota merasa nyaman dan dihargai. Kalau kamu notice ini di dalamnya, berarti kamu sudah bisa memastikan mereka itu nggak datang karena nggak dihargai. Jadi ini ganti bahasanya. Hal ini menjadi pembelajaran. Bukan pelajaran, tapi pembelajaran. Bagi saya, dalam memimpin.
bahwa untuk menyelesaikan suatu hambatan atau masalah, maka kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan melakukan diskusi musyawarah. Kurang tepat. Kamu nggak dapat juga hasil akhirnya. Resultnya nggak dapat. Ini kamu udah masuk ke action, tapi resultnya kamu nggak dapat. Ini nggak usah dimasukin deh. Hal ini menjadi pembelajaran bagi saya. Kan kamu udah jelasin nih bahwa kamu melakukan apa gitu. Kamu harus kasih tahu setelah kamu lakukan diskusi dan musyawarah, kamu mendapatkan hasil berupa apa. Bukan apa yang kamu dapatkan akan itu. Ini agak kurang tepat nih di bagian sini. Bisa kamu masukkan jadi pembelajaran, tapi jangan hanya untuk diri kamu sendiri. Untuk si kelompok apa? Karena kamu udah naikkan permasalahan tentang itu. Resultnya belum dapat. Oke, Devon? Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak, buat koreksinya. Oke, sama-sama. Oke. Kurang lebih udah ngerti ya, teman-teman? Ntar ya, kita lihat lagi nih. Kak, kalau konsulnya datang ke bimbel bisa? Boleh. Kalau diganti jadi mengalami bukan menemukan gimana, Kak? Boleh. Kak, boleh nggak konsul ke kakak via nomor pribadi? Eh, boleh. Tapi kakak lama balasnya deh. Boleh, 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 boleh. Boleh kalau mau tanya langsung. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Kalau nggak ada, kita masuk ke pembahasan SJT, Situational Judgment Test. Aman? Enggak. Kak. Oh, aman. Kak, alumni belum bisa datang diskusi ya? Belum. Belum, Dek. Bukan 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 kayak bilang ya, kata akademik nggak belum boleh gitu. Nanti ruangannya di mana, Kak? Ruangan apa nih? Diskusi. Ruangan apa, guys? Kalau ruangan diskusi masih di tempat biasa, masih di bawah. Kalau untuk konsulnya, Kak, konsul untuk diskusi. Di ruangan diskusi, Kakak nanti siap ini ada di ruangan diskusi kok. Udah, ada lagi nggak yang mau ditanya? Nggak ada. Kita masuk ke SJT ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita masuk ke SJT. Tahu kan ya kalau kalian akan ada SJT? Atau pada nggak tahu Tahu, nih? Kak. Tahu, Kak. Tahu, Kak. Tahu ya. Tunggu ya, kakak kok kayak nggak pandai nulis ya? Bentar. Tunggu. SJT. Situational Judgment Test. SJT ini mirip sekali dengan tes psikologi IPDN. Atau kalau kalian punya kakak-kakak, atau kalau kalian punya saudara, atau kakak sendiri, atau abang sendiri, atau adik sendiri, atau keluarga, atau tetangga yang pernah coba P3K, mereka pasti pernah ikut SJT. Oke, perhatikan. Oh ya, sebelumnya, ini mau di screenshot dulu? Yang RH? Boleh, Kak. Enggak, bentar Tadi ya, saya Kak. mau foto. Oke, silakan. Udah? Enggak. Oke.
Nah, SJT ini sama kayak namanya. Dia untuk mengukur bagaimana kemampuan kamu dalam mengimplementasikan sebuah penyelesaian masalah ketika menghadapi sebuah masalah, ya, sebuah masalah. Gimana cara kamu untuk bertindak, mengupayakan, terus meminimalisir terjadinya sebuah permasalahan. Oke. Fun fact-nya teman-teman, SJT ini mirip banget sama TKP. Jadi kalau kamu masih ingat dan sudah bisa mengerjakan TKP dengan sangat baik, maka kamu pun akan mendapatkan nilai yang tinggi di SJT. Oke, SJT ini kurang lebih 20 sampai 50 soal. Dihabiskan dalam pengerjaan sekitar 20 menit. 20 sampai 50 soal sekitar 20 menit. Oke. Soalnya apa saja? Ya, soalnya mirip. Dia serupa dengan soal TKP. TKP. Oke. Tapi yang membedakannya yang membedakan adalah TKP itu 5 opsi pilihan jawaban. SJT itu hanya 4 opsinya. Ya, saya udah yakin bahwa kalian bisa ngerjain SJT. Oke, balik lagi ke arah mana cara untuk mengerjakannya. Oke, kita masuk ke trik mengerjakan. Perhatikan teman-teman, waktu kalian cuma 20 menit, maka otomatis jangan pernah lama untuk menyelesaikan satu soal. Ya, satu soal itu nggak boleh lebih dari 2 menit. Kelamaan, bahkan 2 menit pun kelamaan. Oke, tips mengerjakannya yang pertama adalah teman-teman harus pahami dulu bahwa pengerjaannya itu mengukur bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah. Ya, dalam bentuk implementasi. Berarti mereka mau cari apa? Cari tindakan. Oke, mirip-mirip kayak TKP, mirip banget. Sudah? Jangan lupa pahami konsep berakhlak. Berakhlaknya ASN tahu ya? B-nya itu apa? Ber-nya itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nih. Berorientasi pelayanan, Kak. Iya, betul. Orientasi pada pelayanan. Lalu A-nya? A-nya Adaptif, Kak. kurang tepat. Akuntabel, Kak. Iya, akuntabel. Ada yang tahu akuntabel apa? Akuntabel adalah kondisi di mana kamu bisa mengerjakan sebuah pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi pekerjaan. Selanjutnya harus berdasarkan wewenang dan tetap mengutamakan prinsip dari bekerja itu sendiri. Oke, lalu K-nya? Kompeten, K-nya? Kak. Iya betul, kompeten. Kompeten udah tahu semua ya, nggak mungkin nggak tahu kompeten. Baru H, harmonis. Selanjutnya L, L apa? Loyal, Kak. Iya betul, loyal. Nah, A selanjutnya baru berisi konsep adaptif. Ingat ya guys, adaptif itu pasti ada inisiatif di dalamnya. Oke,
Jadi jangan lupakan pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan waktu ngerjain TKP. Baru yang terakhir ada K lagi, masuknya ke kolaboratif. Oke. Ini juga harus dipahami konsep berakhlak. Lalu satu lagi apa? Ingat trik yang sudah kita pelajari. Trik cepat TKP. Sangat membantu. Ini untuk SJT. Adakah yang mau ditanyakan untuk SJT? Jadi dia ada sistem poin ke Kak, tiap opsinya. Iya, iya betul. Oh. Tapi dia 4. Kalau TKP 5. Kira-kira penilaian SJT ini berapa persen Kak buat kelulusan wawancara? Nah, kalau itu saya kurang tahu. Kalau itu kurang tahu, tapi kurang lebih SJT itu bentuknya memang kalau kita ngikut dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun dan seluruh tes-tes yang pernah menggunakan SJT ini dalam tahapan seleksinya, jenisnya mirip kayak gini. Penilaiannya pun sudah pasti sama. Mudah-mudahan Stan nggak buat sendiri ya, karena kadang nih agak gimana gitu ya, teman-teman. Jadi konsep pemahaman untuk mengerjakannya itu seperti yang sudah Kakak jelaskan. Memang dia penilaiannya ada poin-poinnya, 1, 2, sampai 4. Tapi teman-teman harus perhatikan, kalau bisa dapat nilai sempurna, kenapa harus cari yang rendah? Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? SJT aman? Itu di chat ada yang nanya, Kak. Oh, di obrolan ya? Ntar Kakak lihat. SJT itu diwawancarai atau ngerjainnya berbasis CAT? Ngerjainnya berbasis CAT. Kalau SJT itu berbasis CAT, sama kayak RH, tapi ada kemungkinan nanti prosesnya itu bakal divalidasi pas wawancara. Makanya dari sekarang Kakak sebutkan ke teman-teman bahwa latih diri untuk bisa memposisikan diri kamu itu seperti seorang ASN di bidang keuangan. Karena mau masuk PKN STAN kan ya? Begitu. Ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, kita langsung skip ke wawancara. Jika Kak ada bilang Kak, itu ada tesnya, Kak? Atau cuma yang website ini aja? Gimana? Yang di website aja kan? Kakak tadi kan ada bahas RH. Mm-mm. Itu cuma yang di website kan, Kak? Nggak ada lagi pas Iya. wawancara dibahas lagi. Nah, pas wawancara, ada kemungkinan dia bakal ditanya. Jadi kalian jawab ini secara lisan. Nggak perlu dihafalkan, teman-teman. Yang penting, kalau itu benar-benar kamu, dan kamu sudah sesuaikan dengan cara dan prinsip seorang ASN di bidang keuangan, kamu pasti bakal langsung bisa ngomong. Tapi harus diperhatikan, konsisten. Jadi apa yang kamu tuliskan di dalam RH itu, harus samalah dengan apa yang akan kamu sebutkan nanti. Jadi istilahnya mereka akan double check, dicek secara manual melalui CAT, oke? Lalu dicek lagi secara aktual dari mana? Dari wawancara. Itu, Kak. Oke, semangat teman-teman. Kakak yakin kalian akan bisa, asalkan kalian juga berlatih dan yakin sama diri sendiri bahwa kalian pun mampu. Oke ya. Gak ada lagi yang tanya untuk SJT? Kita skip, kita masuk ke wawancara. Bentar ya. Oke. Nah, kita masuk ke wawancara. Nggak usah takut, teman-teman. Wawancara ini, seperti yang kakak bilang, tujuannya adalah untuk memvalidasi. Berarti ngecek sebenarnya yang kamu sebutkan atau yang kamu gambarkan secara tertulis
dalam tahapan tes, psikotes maupun dalam SJT maupun dalam RH itu sesuai atau tidak dengan diri kamu sendiri. Oke, di pertemuan sebelumnya kakak sudah kasih rumus. Ya, rumus dalam menjawab. Oke, rumusnya adalah izin menjawab. Oke. Ulangi pertanyaan inti. Selanjutnya jawab. Nah, di bagian ini tanggapi dan solusi itu diberikan ketika atau disebutkan ketika kamu dihadapkan oleh pertanyaan yang menanyakan kekurangan, kondisi sosial, dan juga satu lagi hal negatif. Oke, paham ya teman-teman? Satu lagi, ini banyak orang yang agak keliru. Kak, jadi setiap ngomong itu harus bilang izin menjawab, ya enggak semua. Jadi konsep izin menjawab itu disebutkan ketika pertanyaan yang diberikan kepada kalian adalah pertanyaan formal. Contohnya, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bisa diterima di PKN STAN misalnya? Maka kamu bisa jawab izin menjawab yang akan saya lakukan ketika saya masuk dan terpilih menjadi salah satu mahasiswa di PKN STAN tahun ini adalah sebutkan. Tapi kalau pertanyaannya informal, contoh pertanyaannya apa? Memang kamu yakin kamu bisa? Kamu nggak perlu lagi sebutkan izin menjawab. Kamu tinggal sebutkan, ya saya yakin saya bisa. Karena pertanyaan yang ditanyakan itu di luar dari inti pertanyaan yang mau ditanyakan ke kalian. Oke teman-teman. Yang teman-teman harus latih dari sekarang adalah pembiasaan. Oke, pembiasaan dalam menjawab. Terus dalam apa? Dalam menggunakan bahasa. Yang baik dan benar. Berarti Kak, selama ini kami ngomong nggak pakai bahasa yang baik dan benar? Enggak juga. Maksud bahasa yang baik itu berarti bahasanya mudah untuk dimengerti dan ilmiah. Ilmiah atau baku. Tapi jangan kaku. Banyak orang yang kaku dalam menjawab. Contohnya, apa yang akan kamu berikan ketika kamu terpilih menjadi mahasiswa STAN tahun ini? Siap, izin menjawab, yang akan saya lakukan saat saya nantinya dapat dipilih atau terpilih menjadi seorang mahasiswa PKN STAN, saya memberikan kontribusi berupa, kalau cara kalian ngomong seperti itu kurang tepat. Kenapa? Satu, buang-buang waktu. Yang kedua, tidak to the point. Yang ketiga, sangat terlihat kaku. Nanti dalam penilaian bisa saja kalian dianggap sedang menghafal atau sedang meminimalisir ketakutan, tapi caranya tuh salah. Oke? Jadi cara kalian menjawab itu harus bisa terlihat sangat natural tanpa harus menunjukkan kalau kamu tuh menghafal. Gitu ya. Jadi harus natural. Gimana caranya natural, Kak? Kami nggak bisa. Bisa. Kamu harus biasain dulu. Kalau belum terbiasa, ya nggak akan bisa. Yang sering saya kasih ke siswa-siswa adalah ketika kamu ditanya, kamu bisa aja rekam. Terus rekamannya, coba kamu dengar sendiri. Ketika kamu dengar, ada nggak hal-hal yang perlu untuk direvisi, atau yang perlu untuk dirubah, atau yang disesuaikan? Pasti ada. Semakin sering kamu untuk melakukan evaluasi dari apa yang kamu sudah katakan, akan membiasakan jawaban-jawaban itu secara natural bakal ngalir aja gitu. Oke ya, teman-teman? Nah, lagi-lagi yang harus dilakukan,
pertanyaan RH harus sinkron dengan jawaban kamu di wawancara. Mereka mengukur apa? Satu, konsistensi. Terus apalagi kepastian. Mereka mau tahu ini benar-benar kamu atau template. Template itu apa? Bukan ini, bukan sebenar-benarnya kamu. Jadi kayak gini. Oh, kata Kak Zuhro, cara jawabnya tuh gini. Nah, boleh kalian pakai triknya, tapi bukan jawabannya. Kalau jawaban yang kakak sebutkan kalian pakai plek ketip plek sama, berarti itu template. Itu bukan jawaban kalian, tapi itu jawaban kakak. Jadi silakan dimodifikasi. Gimana caranya trik yang kakak sebutkan, yang kita pelajari, yang kita latih selama ini, sesuai dengan bagaimana kamu sendiri dengan profesi yang nantinya akan kamu jabat, yaitu ASN di bidang keuangan. Oke? Jadi makanya itu salah satu pertanyaan yang paling sering ditanya saat wawancara adalah gini. Di akhir biasanya. Kamu bimbel atau enggak? Udah, jantung udah berdegup-degup kencang. Udah takut, udah panik. Apa yang ku buat salah? Pasti gitu. Kalau ditanya seperti itu, nggak usah khawatir. Karena kemungkinannya ada dua. Kemungkinan baik dan kemungkinan tidak baik. Ya, yang kamu pikirkan kemungkinan baiknya aja. Kemungkinan baiknya apa? Satu, mereka merasa bahwa jawaban kamu dan hasil yang kamu berikan itu bagus, sinkron. Ya, sedangkan yang nggak bagusnya adalah kamu nggak sinkron. Jawaban kamu secara lisan dan tulisan itu nggak sama. Oke? Maka cara menghindari agar tidak terdeteksi adanya jawaban template, maka kamu bisa jawab apa? Ya, saya melakukan bimbel. Yang saya gunakan untuk memperdalam pemahaman saya terkait dengan tes dan juga soal-soal yang akan keluar, ya, atau yang akan kemungkinan keluar diujiankan pada seleksi tahapan di SKD maupun SKB. Tetapi pada tahapan seleksi wawancara ataupun psikotes, saya tidak menggunakan bimbel atau bimbingan belajar. Saya belajar sendiri berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari internet ataupun bahan bacaan dari buku-buku yang telah saya beli. Alasannya karena bagi saya wawancara dan psikotes itu mengukur bagaimana diri saya sejujurnya atau sejujurnya diri saya. Oke? Sehingga saya yakin bahwa diri saya memiliki pribadi yang baik dan sesuai dengan profesi yang mau saya ambil di PKN STAN atau di bidang keuangan. Jadi kamu bisa notice, nggak ada salahnya untuk bimbel dan nggak ada salahnya juga untuk nggak bimbel. Tapi kamu harus sebutkan bahwa bimbel ini tujuannya untuk apa? Ngelatih trik, ngelatih pembiasaan, ngelatih kamu dengan soal-soal yang mungkin akan keluar gitu. Kak, jadi Kak ini kayak mana Kak? Kami disebut sebagai seorang pembohong. Ya sebenarnya nggak diajarin untuk bohong, tapi sewajarnya sebenarnya memang kamu cuma butuhkan triknya. Selebihnya, bagaimana cara kamu menjawab itu disesuaikan lagi dengan diri kamu. Itulah gunanya pembiasaan sama bahasa yang akan kamu keluarkan nanti saat wawancara. Oke, teman-teman? Paham ya? Nah, sejauh ini, adakah yang mau ditanyakan? Kak, mau Tidak ada? bertanya, Kak. Boleh? Yang dari RH itu yang kebanyakan ditanya nanti yang dari 4 pertanyaan itu atau yang ini Kak apa? Yang Yang pertama. organisasi ekstrakurikuler atau yang kayak gitu. Biasanya mereka random sih pertanyaannya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kita belajar dari yang sudah-sudah. STIS itu ada pretestnya. Sebelum wawancara mereka ada pretest. Pretestnya itu kalau di kalian sama kayak RH. Oke.
Dan saat wawancara, ternyata plek ketiplek pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang mereka isi di pretest. Oke. Saya ketemu sama salah satu siswa yang dia nggak lulus wawancara hanya karena jawaban yang dia berikan itu tidak sinkron dengan jawaban yang dia tulis saat ngisi pretest. Oke. Ini nggak nakut-nakutin lah sedikit aja nakut-nakutin. Oke, tujuannya untuk melatih kalian nginget. Jadi apa yang kalian tulis bukan sembarangan asal tulis waktu ngisi RH. Ya, jadi coba difikirkan lagi apa-apa aja yang udah kalian bilang. Misal kelebihan dalam belajar, apa ya kemarin yang aku tulis dalam kelebihan belajar, ya. Terus kekurangan dalam belajar, informasi yang kamu dapatkan tentang PKN STAN dari mana, terus kenapa harus memilih PKN STAN, kenapa tidak PTN swasta atau negeri lainnya, misalnya. Oke, teman-teman. Jadi misal ya, mentok-mentok, misal nih, Kak, jujur Kak, aku Jumat mau wawancara. Tapi sampai detik ini kupaksa ingat, gak ada satupun yang ku ingat waktu ngisi RH. Terus apa yang aku lakukan? 1, berdoalah. Ya, mudah-mudahan gak ada masalah. Nah, yang kedua, ya, carilah jawaban yang konsepnya itu netral. Nggak terlalu melebih-lebihkan diri kamu, seolah-olah seperti memuja kamu tuh bagus banget. Nggak juga menjatuhkan diri kamu, seolah-olah kamu tuh nggak punya apa-apa atau nggak bisa apa-apa. Oke, teman-teman? Itulah jalan satu-satunya. Tapi kalau misalnya memang masih bisa diusahakan, silakan usahakan. Oke, usahakan diingat. Itu kenapa kakak ini sok tahu lah, kok bisa kakak ini tentuin gitu? Enggak ditentuin. Cuman kita belajar dari yang sudah-sudah gitu. Teman-teman kita yang sebelum-sebelumnya udah pernah tes, meskipun dari sekolah kedinasan yang lain, mendapati hal tersebut. Tapi ada juga nih teman-teman dari sekolah kedinasan lain yang bahkan pertanyaan saat wawancara itu nggak make sense dengan pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan kepada teman-teman yang lain. Contoh, dia cuma ditanya, hobi kamu apa? Ternyata dia punya hobi masak. Ya, ini salah satunya. Dan dia bilang dari hobinya tersebut dia punya peluang usaha, dia buka peluang usaha. Jadi si pewawancara dalam waktu 15 sampai 20 menit itu nanya tentang usaha dia apa aja. Usaha yang dia tekuni. Oke? Pertanyaan lain tentang pendalaman di instansinya atau kontribusi yang akan dia berikan itu nggak ada ditanyain. Lulus nggak Kak orangnya? Lulus. Ya. Maka dari itu, apapun kemungkinan besar yang akan ditanyakan atau yang akan terjadi nantinya, tetap yang paling utama ya berdoa. 1, berdoa untuk diri kamu sendiri. Semoga kamu mudah dalam menjawab. Tapi kalau doanya nggak dibarengi sama latihan, nggak bisa juga ya teman-teman. Jangan berharap itu doang. Terus yang kedua, berdoa mudah-mudahan pewawancara yang kamu dapatkan adalah orang-orang yang benar-benar kompeten. Bukan kompeten sih. Saya bilang semuanya kompeten. Cuman ada yang subjektif, ada yang objektif. Oke. Mudah-mudahan yang baik lah, yang membawa kelulusan buat kamu. Itu sebenarnya. Jadi ketika kamu tidak lulus nantinya, jangan 100% menyalahkan ketidakmampuan diri sendiri. Karena ada kemungkinan dari si pihak pewawancaranya juga, ya gitulah pokoknya. Oke teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kak, Tidak ada aku yang mau mau ditanyakan? nanya dong, Kak. Boleh? Boleh? Jadi kan yang Kakak bilang tadi yang kelebihan sama kekurangan. Nah, aku lupa kan, Kak. Cuman aku masih ingat nih kelebihannya 1 sama 2. Satu lagi tuh aku nggak ingat, Kak. Itu nggak apa-apa misalnya aku yang lain gue ganti gitu, Kak. Oke. Kalau misalnya diganti, persiapkan saja penggantinya apa. Oke. Tapi kalau misalnya nanti ditanya, sebutkan aja 2. Sewaktu-waktu dibilangnya, kok cuma 2, satu lagi apa? Nah, kamu tinggal sebutkan aja yang kamu persiapkan, penggantinya apa. Tapi kalau misalnya nggak ada ditanya, sebutkan aja 2. Oh, oke, Kak. Oke. Kekurangannya nggak ingat juga?
Kekurangannya nggak ingat satu-satu sama cuman dua-dua doang Kak. Satu lagi nggak ingat. Oke. Yang nggak ingat itu pasti karena kamu ngisinya langsung di tepat mikirnya kan? Iya Kak, udah buru-buru banget kemarin. Ya udah nggak apa-apa. Nggak Oke apa-apa. Kak, makasih Kak. Sama-sama. Yang lain? Sudah semua? Iya, kenapa? Kira-kira jawaban yang baik menurut pewawancara kalau misalnya ditanya mengapa kami harus memilih kamu gitu, gimana ya Kak jawaban yang kira-kira baik gitu? Oke, Makasih. sama-sama. Jawaban yang kira-kira baik itu sebenarnya nggak ada pakemnya. Maksudnya nggak ada satu jawaban yang, oh ini bagus, nilainya 100 gitu. Enggak. Disesuaikan lagi dengan kemampuan kamu. Jadi runutan ketika kamu ditanya, apa alasan kami, apa tadi pertanyaan, alasan kami harus memilih kamu kan? Iya Kak, memilih untuk menjadi salah satu calon peserta yang lolos. Oke, alasan kami harus memilih kamu menjadi salah satu yang lolos dalam tahapan seleksi ini, kamu bisa jawab. Misal satu, masukkan adanya minat dan potensi di dalamnya. Misal kamu punya minat apa, terus potensi yang kamu miliki apa, lalu ujungnya itu kamu harus tambahkan kontribusi. Jadi dari potensi yang kamu miliki, kamu punya kontribusi yang akan membangun instansi dan juga negara khususnya di bidang keuangan. Misal, ini kakak kasih tahu ya teman-teman, ini misal, jangan jadikan template, sesuaikan lagi dengan diri kalian masing-masing. Misal, izin menjawab, alasan PKN STAN harus memilih saya menjadi mahasiswa di tahun 2025 adalah karena saya memiliki minat besar di bidang keuangan atau dalam bidang manajemen keuangan misalnya. Karena saya memiliki potensi berupa A, B, C misalnya kamu sebutkan. Dan saya merasa bahwa potensi yang saya miliki serta minat besar dalam bidang keuangan dapat dikembangkan dan dibina dengan baik ketika saya masuk menjadi bagian di PKN STAN itu sendiri. Selanjutnya, saya juga mampu memberikan kontribusi berupa apa? Inovasi dan prestasi selama proses pembelajaran, khususnya untuk lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, serta bekerja dengan mengemban tanggung jawab sesuai dengan konsep akuntabel dan juga kompeten, baik menjaga nama baik instansi maupun negara, khususnya di bidang keuangan. Jadi digabung gitu. Kira-kira mengerti? Makasih Kak, mengerti Kak. Sama-sama. Kak, mau nanya dong. Boleh. Kalau misalnya kita nggak tahu potensi kita apa, gimana? Kenapa nggak tahu potensi? Harus tahu dong. Nggak ada orang yang nggak punya potensi, teman-teman. Jadi kalau kamu ditanya prestasi kamu apa, kalau kamu bilang nggak ada, itu nilainya kecil ya guys. Bahkan bisa buat kalian jadi apa ya? Jadi kurang oke lah gitu. Prestasi itu semua orang pasti punya. Jangan dalam bayangan kalian prestasi itu hanya nilai dari 1 sampai 100 atau peringkat 1 sampai 3, peringkat 1 sampai 10. Prestasi itu ada dua, akademik dan non-akademik. Jadi kamu bisa sebutkan salah satu di antara keduanya. Oke, sama kayak potensi. Potensi yang kamu miliki apa? Kamu bisa tanyakan. Potensi itu muncul dari minat dan keahlian. Ya, misal kamu punya potensi baik dalam bidang manajemen keuangan atau mengatur pengeluaran dan pemasukan atau dalam pembendaharaan misalnya. Itu bisa juga. Jadi dari sekarang udah harus tahu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya hobinya apa, terus keahliannya apa, prestasinya apa, potensi yang dimiliki apa, udah harus tahu. Karena nggak mungkin nggak ada satupun itu di diri kamu. Oke? Oke, Kak. Satu lagi aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Tadi kan aku
kelewat ini Kak, nggak kedengeran soal yang kelebihan dan kekurangan. Jadi yang kelebihan itu maksudnya kayak bakat kita atau misalnya yang kayak misalnya kan saya gigih, saya rajin gitu Kak. Atau misalnya yang gini Kak, apa namanya? Saya pandai menggambar, saya pandai melukis menari gitu. Yang kelebihan yang dimaksud di wawancara ini apa maksudnya Kak? Oke, kelebihan yang dimaksud dalam wawancara adalah kelebihan kamu dalam konteks profesi yang sesuai dengan yang kamu tes. Contoh, teliti. PKN STAN itu butuh seseorang yang teliti, tekun, itu bisa. Dan satu lagi, kelebihan itu yang kamu sebutkan adalah kelebihan yang kamu isi waktu ngerjain RH. RH kemarin kan kamu ada disuruh ngerjain suruh nulis kelebihan kamu dalam belajar. Nah, itu nanti sebutin. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Bedakan ya teman-teman, keahlian sama kelebihan itu beda. Keahlian itu berarti sesuatu yang dilatih, sehingga kamu ahli di bidang itu. Kalau kelebihan berarti apa yang ada di diri kamu, tanpa perlu untuk dilatih secara secara besar. Kalau keahlian misal, saya ahli dalam menjahit misalnya. Dan satu lagi, keahlian itu biasanya diambil atas minat atau hobi. Oke. Misal nih, saya hobi merajut. Keahlian saya mampu merajut bunga misalnya, atau merajut bentuk hewan, atau merajut bentuk manusia misalnya. Kenapa? Karena dilatih. Ya, dari hobi dilatih jadi keahlian. Prestasi itu diambil dari mana? Dari keahlian kamu. Jadi berunut. Minat itu bisa membentuk sebuah keahlian karena dia bisa dilatih. Selanjutnya, hasilnya adalah prestasi. Contoh, saya minat dalam bidang matematika, hitung-hitungan misalnya. Keahlian saya dapat menghitung 100 penjumlahan dalam waktu sekian detik misalnya. Prestasinya apa? Misal kamu ikut olimpiade dan lain-lain. Oke, kalau kelebihan itu sesuatu yang ada di dalam diri dan nggak bisa dilatih secara besar. Secara besar itu apa ya bahasanya? Secara itulah pokoknya. Oke, paham ya teman-teman? Kak, nanti keahlian itu ada ditanya nggak? Biasanya ditanya, tapi tergantung masing-masing pewawancara. Kadang kalau ada pewawancara yang kepo, dia tanya. Kalau misalnya kayak kakak bilang aku kan kayak hobi ngerajut gitu. Terus nanti dia nanya hubungannya sama akuntansi sektor publik itu apa, gimana cara kamu ini ya gitu, gimana Kak? Kan Oke, kayak gak ada hubungannya gitu kan Kak? ada dong. Oh Merajut, iya, kamu kalau merajut kan pasti punya perhitungan kan? iya Kak, Strategi untuk menghitung kan? Biar iya. jadi sesuatu. Nah, tempat atau program studi yang mau kamu ambil kan juga membutuhkan kemampuan itu. Oh jadi di apa namanya disambung-sambungin aja gitu ya Kak? Jangan disambung-sambungin aja. Ditentuin. Misal kayak tadi, kamu suka merajut. Merajut itu kan ada pemetaannya. Nggak bisa sembarangan main asal rajut jadi selimut misalnya. Kan nggak. Kamu kan harus ngurutin kan. Kalau perhitungan benangnya segini akan jadi selimut ukuran segini misalnya. Waktu yang dihabiskan berapa lama dan butuh ketekunan kan? Iya Kak, Berarti ada sangkut pautnya nggak? ada. Oke. Maka dari itu teman-teman, ketika kamu melaksanakan dari awal nih kakak selalu bilang, tes psikotes, mulai dari tes psikotes sampai dengan wawancara, pola pikirnya harus dirubah, pola pikirnya harus percaya diri, tapi nggak angkuh ya, bedain angkuh sama percaya diri. Harus percaya diri, bisa memotivasi diri, ya, biar overthinkingnya lebih berkurang.
Oke. Nggak hilang, tapi berkurang. Oke, Kak. Oke. Semangat teman-teman semuanya. Kakak berharap besar, bukan berharap besar sih. Iya berharap besar. Kakak berharap besar kamu bisa lulus. Dan kamu juga pasti begitu. Oke. Kamu sudah berjuang sangat besar. Sangat mati-matian untuk sampai ke tahapan ini. Jadi kita berdoa dan berusaha biar kamu tamat dengan lulus. Gitu ya. Oke teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini bisa lulus semuanya jadi mahasiswa PKN STAN. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kita cukupkan? Oh, masih ada. Izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Bentar-bentar. Kalau pas ditanya terus agak ngeblank bentar gimana, Kak? Oke. Kalau kamu ditanya terus ngeblank bentar, kamu bisa bilang, mohon maaf Bapak, saya izin mengulang. Atau mohon maaf Bapak, tadi saya sedikit ngeblank karena gugup. Gak apa-apa. Bilang aja. Tapi jangan lama kali ngeblanknya ya. Nanti kalian ngeblank di situ setengah jam. Bingung Bapak itu. Oke. Apa tadi siapa yang mau tanya? Reza ya? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Untuk sikap badan waktu wawancara nanti seperti apa ya, Kak? Apakah boleh Oke. dengan gerakan tangan, Kak? Boleh, boleh. Gesture itu bakal jadi nilai plus. Dan satu lagi, nilai tambahnya adalah meminimalisir kegugupan. Kegugupan nggak tuh? Gugup. Ya, meminimalisir rasa gugup. Jadi gerakin aja tangannya. Tapi jangan slow kali ya. Mentang-mentang boleh gerakin tangan, nanti menggaruk-garuk lah kalian. Itu nggak boleh. Oke? Jadi nggak harus Boleh. tegak gitu ya, Kak? Boleh Nggak digerak. harus. Oh, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Kakak menyarankan sikap tegap itu muncul bagi orang-orang yang saat menggerakkan tangan atau mengangkat tangan atau apapun itu, tangannya jadi tremor, bergetar. Kakak nggak bisa contohin lagi, nggak hidupin kamera. Pokoknya ada beberapa orang yang makin bergerak, makin bergetar. Jadi makin panik dia. Kalau misalnya kamu bukan tipikal orang yang bisa ngomong sambil menggerakkan tangan, nggak usah. Tapi kalau kamu bisa menggerakkan tangan, banyak nilai plusnya. Oke, Reza? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain? Kak, terakhir Kak, mau nanya baru ingat. Boleh. Kalau misalnya wawancara itu boleh pakai makeup apa enggak, Kak? Pakai makeup lebih bagus sih, nggak usah. Jadi bare face gitu ya? Pakai skincare, pakai bedak-bedak boleh. Tapi kayak mana bilangnya ya? Itu makeup juga sih. Boleh kamu pakai bedak, pakai lip balm boleh. Nggak masalah. Yang penting senyaman kamu biar terlihat fresh dan lain-lain. Kalau kamu udah seminggu nggak tidur, ya matanya berkantong hitam kayak mata panda, jangan kamu bare face kayak gitu, terkejut nanti tukang wawancaranya. Ya, pakai aja bedak-bedak sikit, sunscreen, pakai lip balm, tapi jangan pakai bulu mata palsu, itu jangan. Kalau lip tint tipis gitu, Kak? Boleh. Pakai lipstick sikit boleh, nggak apa-apa. Kalau pakai blush on sedikit, Kak? Boleh. Tapi jangan merah kali kayak ditampar orang ya. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ini yang laki-laki mau pakai apa kalian? Kalau kami yang cewek-cewek, oh ya satu lagi, harus rapi ya. Kalau pakai makeup membuat kalian lebih percaya diri, lebih rapi, boleh. Tapi mohon untuk diperhatikan, jangan terlalu menor. Untuk yang laki-laki kalau mau pakai pomade, boleh. Tapi pomade-nya jangan sampai becek, banjir, basah gitu rambutnya ya. Standar aja, standar. Baju, yang penting baju rapi. Meskipun kalian online, itu tetap akan dinilai. Ya, bajunya rapi, digosok. Terus rambutnya jangan kayak ini, kayak nggak sisiran.
Kalau perempuan Kak, rambutnya itu dia diikat atau dilepas? Eh, boleh dua-dua sih. Boleh digerai, boleh diikat. Yang paling bagus gimana Kak? Yang paling bagus, tunggu kakak tanya dulu, rambut kamu tipikal yang mudah diatur atau enggak? Nggak tahu Kak, tapi aku gampang kegerahan. Gampang kegerahan, Iya, makin berarti gugup makin berkeringat. enggak Kak, entah di situasi apapun memang keringatan gitu Kak. Oke, meskipun ada di ruangan AC. Oh, di ruang AC. Iya, kalian kan di ruangan AC nanti. Nggak mungkin tengah Oh, lapangan. Panas lah. iya Kak. Berarti, Eh, tapi yang rapinya itu gimana Kak? Kamu punya catokan nggak? Enggak, Pinjem catokan, catok aja. berarti digerai. Iya, boleh digerai-gerai aja, biar cantik. Oh, harus. Oh, Oh, kalau kamu nggak mau digerai, ikat aja. soalnya kan Kak aku kayak lihat dari ini kan, lewat gitu dari beranda. Terus dibilang kayak ikat rambut, terus pakai bendo, biar rapi. Boleh, boleh. Boleh kamu ikutin saran yang kamu lihat di beranda, boleh saran yang kakak berikan. Boleh, yang mana aja, yang penting nyaman. Jangan nanti ikat rambut tahu-tahu pening karena keketatan atau gerai rambut panas karena kegerahan. Pokoknya senyaman kamu, yang penting rapi itu aja. Oh, oke Kak. Satu lagi Kak. Boleh. Ini eh kemarin kan kayak lewat juga dari beranda. Terus Mm-mm. di situ dibilang ini jangan ikut ketawa kalau misalnya pewawancaranya ngajak bercanda gitu. Itu benar apa enggak, Kak? Enggak. Berat- Ada benernya, ada salahnya. Kalau kamu ikut ketawa sampai ngakak besar kali, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu sekedar senyum saja atau tertawa manis lah kayak gitu, boleh. Itu sebagai salah satu bentuk apa ya, menghargai. Kalau misalnya pewawancaranya ngajak kamu bercanda, kamunya melotot, bingung dia nanti. Jadi ikutin aja alurnya, jangan kaku. Kayak yang kakak bilang tadi, jangan kaku, biasakan. Jadi pembawaannya alami. Oke, Kak. Oke, Terima bisa, kasih bisa, lagi, itu Kak. bisa. Iya. Sama-sama. Oke, bentar ya kakak tanya dulu ya. Hmm, ada lagi? Sudah dicukupkan? Oke, Aku mau nanya sepertinya. satu lagi. Oh boleh, boleh. Jadi kemarin kan pas waktu RH itu aku kan ditanya prestasi kan Kak. Nah, Mm-mm. di situ aku mm, cuma nulis satu, itu pun prestasi waktu em, mau naik kelas 1 SMA, Kak. Nah, aku baru ingat Mm-mm. ternyata aku pernah ikut Olimpiade gitu di baru-baru ini, Kak. Nah, itu kan ada lagi RH, Kak. Tapi kan itu 3 tahun terakhir, Kak. Nah, itu menurut Kakak, aku tulis atau kosongkan aja, Kak? Boleh, boleh, boleh ditulis. Yang penting sesuai dengan instruksi 3 tahun terakhir. Oh, berarti boleh, Kak. Walaupun yang kemarin itu aku lupa nulisnya, Kak. Boleh, boleh. Ada disediakan kan tempat nulis prestasinya? Ada, Kak. Kalau ada tulis aja nggak apa-apa. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Tiga tahun terakhir sampai 2023, Kakak. Iya. Oh, bukan sampai 2022 ya, Kak? Boleh, boleh juga. Boleh, sampai 2022 bisa juga. Nanti tuh prestasi kita, Kak, maksudnya misalnya kayak ikut Olimpiade kan. Terus ditanya apa pengetahuan yang kamu dapatkan dari Olimpiade tersebut gitu-gitu, Kak? Atau masih ingat nggak kemarin apa yang diujikan gitu? Ada nggak ditanya nanti kayak gitu? Biasanya tergantung sama pewawancara. Kalau misalnya, jadi gini guys, pertanyaan yang muncul itu pertanyaan yang di luar konteks ya. Pertanyaan yang di luar konteks tiba-tiba muncul
dan disampaikan oleh pewawancara biasanya ada karena cara menjawab kamu. Jadi kalau cara menjawab kamu terbata-bata dan ragu-ragu, dia bakal kasih pertanyaan tambahan untuk memastikan bahwa yang kamu lakukan itu benar sama apa yang kamu katakan. Jadi pembawaan itu sangat memberikan apa ya? Memberikan penilaian. Oke. Jadi salah satu latihan yang bisa kalian lakukan, pertanyaan yang akan disebutkan, yang kemungkinan akan keluar, itu boleh kamu rekam. Oke, jadi cara kamu menjawab itu pokoknya setiap apapun pertanyaannya, kamu rekam aja cara menjawabnya. Nanti setelah selesai kamu dengarkan rekamannya. Catat apa saja yang kurang menurut kamu dari hasil rekaman yang sudah kamu buat. Oke, Kak. Oke. Oke. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan teman-teman harus menumbuhkan rasa percaya diri untuk diri kalian. Oke. Jangan ada ragu-ragu di dalam diri, percaya, berdoa, latihan, setiap apapun yang nantinya akan jadi hasil, mudah-mudahan hasilnya adalah kelulusan. Tapi kalau misalnya memang belum, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kalau sudah berjuang keras dan sudah sampai di tahapan ini, berarti itulah hasil yang terbaik untuk kamu. Ya, meskipun tidak sesuai sama yang kamu inginkan. Oke, tapi kalau kamu udah percaya diri, udah latihan, belajar mati-matian, mudah-mudahan lulus jadi mahasiswa STAN tahun 2025. Oke ya, teman-teman. Semoga apa yang didapatkan hari ini bermanfaat. Apapun itu, kakak bangga dengan apapun yang kalian capai sampai dengan saat ini. Semoga lulus adalah hasil yang kalian dapatkan. Kakak akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Kak. Makasih, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sore, Terima Kak. Makasih ya, kasih Kak. kembali. Terima kasih kembali.